Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nur Aisyah S dengan saya sendiri, Gracella Sarong, dan Risma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan limpahnya lah kami bisa menyelesaikan tugas kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu, baik, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Kebangkitan Kembali Teori Bilangan. Yang pertama, pengertian teori bilangan. Secara tradisional, teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat dengan mudah dimengerti sekalipun oleh bukan ahli matematika. Dalam teori bilangan dasar, bilangan bulat dipelajari tanpa menggunakan teknik dan dari area matematika lainnya. Teori bilangan atau hitung atau aritmetika yang lebih tinggi dalam penggunaan yang lebih lama adalah cabang dari matematika murni, dikhususkan terutama untuk mempelajari bilangan bulat dan fungsi bernilai integer. Ahli matematika Jerman, Gottfried Gauss, berkata, matematika adalah ratu sains dan teori bilangan adalah ratu matematika. Nah, studi ahli teori angka, bilangan primer, serta properti objek matematika yang terbuat dari bilangan bulat, misalnya angka rasional, atau didefinisikan sebagai generalisasi dari bilangan bulat, misalnya bilangan bulat aljabar. Yang kedua, bagian B teori bilangan modern awal. A. Fermat. Pierre de Fermat 1607 sampai 1665 tidak pernah menerbitkan tulisannya. Khususnya karyanya pada teori bilangan terkandung hampir seluruhnya dalam surat-surat untuk ahli matematika dan catatan pinggir pribadi. Dalam catatan dan suratnya, dia jarang menulis bukti dia tidak mempunyai modal di daerah itu. Selama hidupnya, Fermat memberikan kontribusi selama di lapangan. Salah satu minat pertama Fermat adalah angka sempurna yang muncul di Euclid, elemen ke-9 dan nomor yang bersahabat. Topik ini membawanya untuk bekerja pada integer pembagi yang dari awal di antara subjek korespondensi 1636 dan seterusnya, yang membuatnya berhubungan dengan komunitas matematika saat itu. Pada tahun 1638, Fermat mengklaim tanpa bukti bahwa semua bilangan bulat dapat diekspresikan sebagai jumlah dari 4 kotak atau kurang. Teori kecil Fermat 1640, misalnya, jika sebuah tidak habis dibagi dengan bilangan prima P, kemudian jika sebuah dan B adalah komprime, lalu tidak habis dibagi oleh kongruen, prima menampun dengan min 1 modulo 4, dan setiap kongruen prima dan 1 modulo 4 dapat ditulis dalam bentuk kedua. Ternyata ini juga berasal dari tahun 1640. Pada 1659, Fermat menyatakan kepada Huygens bahwa dia telah membuktikan pertanyaan terakhir oleh metode keturunan tak terbatas. Kemudian Fermat mengajukan masalah pemecahan pada 1657 sebagai tantangan baginya. Ahli matematika Inggris, masalahnya diselesaikan dalam beberapa bulan oleh Wallis dan Brunker. Fermat menganggap solusi mereka valid, tetapi menunjukkan bahwa mereka telah memberikan algoritma tanpa bukti
seperti yang dimiliki Jayadeva dan Bhaskara. Meskipun Fermat tidak mengetahui hal ini, dia menyatakan bahwa bukti dapat ditemukan dengan keturunan yang tak terbatas. Dalam hal itu, Fermat dinyatakan dan dibuktikan dengan keturunan tak terbatas. Dalam lampiran pengamatan di paham Taus bahwa tidak memiliki solusi non-sepele dalam bilangan bulat. Fermat juga mengatakan kepada korespondennya itu tidak memiliki solusi non-sepele. Dan ini juga dapat dibuktikan dengan penurunan tak terbatas. Bukti pertama yang diketahui adalah karena Euler. Memang dengan keturunan tak terbatas, Fermat diklaim teorema terakhir Fermat untuk menunjukkan bahwa tidak ada solusi untuk semua itu. B. Euler. Kepentingan Leonhard Euler 1707-1783 dalam teori bilangan pertama kali didorong pada tahun 1729 ketika seorang temannya, seorang amatir catatan 8, Goldbach, mengarahkannya ke beberapa karya Fermat tentang subjek tersebut. Ini disebut kelahiran kembali dari teori bilangan modern setelah Fermat relatif kurang berhasil dalam menarik perhatian orang-orang zamannya untuk subjek tersebut. Karya Euler tentang teori bilangan meliputi bukti untuk pertanyaan Fermat. Teori kecil Fermat digeneralisasikan oleh Euler ke modulus non prima. Fakta bahwa jika dan hanya jika. Pekerjaan awal menuju bukti bahwa setiap bilangan bulat adalah jumlah dari 4 kotak. Bukti lengkap pertama adalah dengan Joseph Louis Lagrange 1770, segera diperbaiki oleh Euler sendiri. Kurangnya solusi integer bukan 0 ke menyiratkan kasus N sama dengan 4 dari teori terakhir Fermat. Khusus N sama dengan 3 yang juga dibuktikan oleh Euler dengan metode terkait persamaan Pell pertama kali salah diberi nama oleh Euler. Dia menulis tentang hubungan antara pecahan lanjutan dan persamaan Pell. Dalam karyanya yang berjumlah 4 kotak, partisi, angka, pentagonal, dan distribusi. Dari bilangan prima, Euler memelopori penggunaan apa yang dapat dilihat sebagai analisis, khususnya deret tahingga. Dalam teori bilangan, sejak dia hidup sebelum perkembangan analisis kompleks, sebagai besar karyanya dibatasi pada manipulasi formal, seri daya. Dia melakukan bagaimanapun melakukan beberapa pekerjaan awal yang sangat penting, meskipun tidak sepenuhnya ketat, tentang apa yang kemudian akan disebut fungsi Riemann zeta bentuk kuadrat. Euler mengerjakan beberapa persamaan Diopholtine dari genus 0 dan 1. Secara khusus dia belajar Diopholtus pekerjaan. Ia mencoba untuk mensistematisasikannya, tetapi waktunya belum tentu tepat untuk usaha seperti itu. Geometri aljabar masih dalam tahapan awal. Dia memperhatikan ada hubungan antara masalah Diopholtine dan integrasi elips, yang studinya telah dia mulai sendiri. Bagian C, Lagrange, Legendre, dan Gauss. A. Gauss-Lagrange 1736 sampai dengan 1813 adalah orang pertama memberikan bukti penuh dari beberapa karya dan observasi Fermat dan Euler. Misalnya teorema 4 persegi dan teorema dasar dari persamaan Pell yang salah nama yang solusi algoritmanya ditentukan oleh Fermat dan orang-orang sezamannya, dan juga oleh umum penuh, dan juga oleh Javadet dan Bakal II. Sebelum mereka, dia juga belajar untuk kuadrat secara umum penuh sebagai lawan.
Menentukan relasi aktivasi, menunjukkan bagaimana meletakkan dan bentuk reduksi dan lain-lain. Bagian B, Andre Maria Lagar 1752 sampai 1833 adalah orang pertama yang menyatakan hukum timbal balik kuadrat. Dia juga menyuntingkan beberapa jumlah teorema bilangan prima dan teorema Dirichlet tentang perkembangan aritmatika. Dia memberikan pengakuan penuh persamaan dan mengerjakan bentuk-bentuk kuadrat di sepanjang garis yang kemudian dikembangkan sepenuhnya oleh Gauss. Di usia tuanya, dia adalah orang yang pertama membuktikan teorema terakhir Fermat, penyelesaian pekerjaan dengan Fat Gulfa Lajudnet Dirham, dan memuji dia dan Sof Germain. Bagian C, Charles Farrell Gauss dalam miliknya Discord Aritmetika 1798, Charles Gauss 1777 sampai 1855 membuktikan hukum timbal balik kuadrat dan mengembangkan teorema bentuk kuadrat khususnya dan mendefinisikan komposisinya. Dia juga memperkenalkan beberapa notasi dalam konvensi dan menyediakan bagian untuk hal-hal kompetensi termasuk uji primali. Bagian terakhir dan Descartes membangun hubungan antara akar persatuan dan teorema bilangan. Teorema pembagian lingkaran yang dibahas di detik 7 bukan miliknya sendiri untuk aritmatika, tetapi prinsip-prinsip hanya dapat diambil dari aritmatika yang lebih tinggi. Dengan cara ini, Gauss bisa dibilang melakukan perampokan pertama terhadap kedua evaritek gelau pekerja teori bilangan aljabar ensiklopedia. Baik, materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori bilangan. Yang pertama yaitu Pythagoras. Pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dia dikenal sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Jamshid Al-Qasi pada 1380 Masehi. Al-Qasi terlahir pada 1380 Masehi di Kasan, sebuah padang pasir di sebelah utara wilayah Iran Tengah. Selama hidupnya, Al-Qasi telah menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Pecahan desimal yang digunakan oleh orang-orang Cina pada zaman kuno selama berabad-abad sebenarnya merupakan pecahan desimal yang diciptakan oleh Al-Qasi. Pecahan desimal ini merupakan salah satu karya besarnya yang memudahkan untuk menghitung aritmetika yang dia bahas dalam karyanya yang berjudul Kunci Aritmetika yang diterbitkan pada awal abad ke-15 di Samarkand. Tokoh yang ketiga yaitu Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham pada 965 Masehi. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hazen. Al-Haytham adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah dari pembagi-pembagi sejatinya, seperti yang berbentuk 2K kurang 1 kali 2K kurang 1, di mana 2K adalah bilangan prima. Selanjutnya Al-Haytham membuktikan bahwa bila P adalah bilangan prima, 1 tambah dalam kurung P kali P kurang 1 habis dibagi oleh P. Tokoh yang keempat yaitu Pierre de Fermat. Fermat menuliskan bahwa
I have discovered a truly remarkable proof which this margin is too small to contain. Fermat juga hampir selalu menulis catatan kecil sejak tahun 1603, manakala ia pertama kali mempelajari aritmetika karya Diopantus. Ada kemungkinan Fermat menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai remarkable proof ternyata salah, karena semua teorema yang dia nyatakan biasanya dalam bentuk tantangan, yang mana Fermat ajukan terhadap matematikawan lain. Meskipun kasus khusus untuk n sama dengan 3 dan n sama dengan 4 ia ajukan sebagai tantangan, atau Fermat mengetahui bukti untuk kasus ini, namun teorema umumnya tidak pernah ia sebutkan lagi. Pada kenyataannya, karya matematika yang ditinggalkan oleh Fermat hanya satu buah pembuktian. Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Nah, jelas hal ini mengatakan bahwa tidak ada segitiga siku-siku dengan sisi rasional yang mempunyai luas yang sama dengan suatu bujur sangkar dengan sisi rasional. Dalam simbol, tidak terdapat bilangan bulat X, Y, Z dengan sehingga bilangan kuadrat. Dari sini mudah untuk mendeduksi kasus n sama dengan 4 pada teori Fermat. Penting untuk diamati bahwa dalam tahap ini yang tersisa dari pembuktian Fermat-Last Theorem adalah membuktikan untuk kasus n bilangan prima ganjil. Jika terdapat bilangan bulat X, Y, Z dengan maka jika n sama dengan P kali Q. Baik, demikianlah materi yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan atas partisipasinya kami ucapkan baik.